Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini serunya obrolan Wanoja dapat hadir kembali menemani sore hari sahabat Seroja sekalian. Sahabat Seroja dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik, dilimpahkan kesehatan serta kebahagiaan, serta selalu diliputi oleh keberkahan. Sahabat Seroja sekalian, pada sore hari ini sesuai dengan tema kita yaitu Rajab Langkah Awal Menuju Ramadan, kita akan membahas tentang bulan Rajab beserta keistimewaannya dengan narasumber yang pastinya sahabat Seroja TV sudah pada kenal, yaitu Teh Feli. Halo Teh. Halo Nabila. Assalamualaikum. Salam. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Terima kasih. Suara ini hilang. Baik, pada sore hari ini bersama Teh Feli kita akan membahas tentang bulan Rajab, yaitu salah satu bulan yang dipenuhi oleh kemuliaan serta salah satu bulan yang dipenuhi oleh keberkahan. Kita akan membahas keistimewaannya beserta amalan-amalan apa saja yang bisa diamalkan di bulan Rajab. Nah, Teh Feli, gak kerasa juga sih ya, tiba-tiba kita udah masuk ke bulan Rajab lagi, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Ada hadis yang berkata bahwa bulan Rajab itu ibaratnya angin, bulan Sya'ban itu awan, dan Ramadan itu hujan. Jika tidak menyiram di bulan Rajab dan tidak menyiramnya di bulan Sya'ban, bagaimana bisa kita menuainya di bulan Ramadan? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Kalau ini suaranya udah bisa terdengar, Teh? Ya, sudah. Sekarang. Tadi apa? Kalau gitu Nabila ulang lagi ya. Tadi saya menyampaikan pengantar bahwa ada hadis yang berkata kalau bulan Rajab itu ibaratnya angin, bulan Syaban itu ibaratnya awan, dan Ramadan adalah hujan. Jika tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Syaban, bagaimana bisa kita menuai di bulan Ramadan? Benar begitu ya, Teh Feli bunyinya ya? Iya, betul. Iya. Nah, itu sebenarnya menurut Teh Feli itu pengertiannya kayak gimana sih, Teh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nih. Sahabat Seroja ya, maaf agak terlambat. Mungkin ini juga ininya agak gitu ya, hilang-hilang gitu, nggak tahu signal karena ada hujan juga sih mungkin berpengaruh. Kita nih sekarang di Zoom lagi, saya nggak ketemu sama Nabila deh, kita berjauhan masih ya. Ngapalah jauh-jauh masih ketemu. Itu sebenarnya yang disampaikan sama Nabila tadi itu bukan hadis ya. Itu ada apa ya? Mungkin kalau kita tuh ada expression atau apa ya? Ada saying, ada perkataan yang populer lah gitu ya tentang dari Abu Salaf katanya gitu. Dan menurut dia katanya ibaratkan gitu ya, Rajab itu seperti angin yang membawa benih ya, angin lah yang nanti mengarahkan, misalnya kalau kita menabur benih itu kan angin ya yang menyimpan kemana-mananya gitu, ditanam di mana itu angin yang menghembuskannya, dan kemudian ketika itu tertanam di mana, Sya'ban itu ini apa awan, dialah yang membawa air ya di situ kan, dibawa airnya itu
Dan nanti di bulan dan Ramadan itu adalah hujannya. Jadi sebagaimana gimana banyak hujannya, kita lihat nanti sebanyak apa itu air yang dibawa oleh bulan Sa'ban itu ya. Tapi di terusannya ada katanya kalau kita mau di dalam bahasa Indonesia ada ya apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai gitu kan ya. Kalau kamu nanam cabai ya nanti dapatnya cabai gitu kan. Kalau kamu nanam tomat ya tomat ini juga sama. Jadi di bulan Rajab ini kalau kita ibaratkan ladang gitu kita tuh digemburkanlah ladang itu saat ini untuk dimasukkan benih yang dibawa tadi sama angin tadi ya. Sudah benihnya ditanam di situ bagus di pot misalnya dan kemudian awan itu membawa airnya kita siramin gitu kan si benih itu dan nanti bulan Ramadan insya Allah ya kalau nggak ada hama gitu mudah-mudahan segalanya berjalan dengan baik dan lancar kita akan menuai itu hasilnya nanti ya yang kita pelihara. Misalnya kalau kita tanam stroberi, wah stroberinya bagus gitu. Nah itu Ramadan itu yang sebenarnya tuh hujannya yang perbanyak gitu kita nanti dan kemenangan itu betul-betul nanti pas Idul Fitri itu kita dapat kemenangan gitu ya. Jadi pas banyak di kita tuh menyambut bulan Ramadan tapi pas belum waktu deket-deket Ramadan gitu ya. Padahal sebenarnya harus kita titik itu dari sekarang ya. Dari bulan Rajab. Judul kita ini kan Rajab langkah awal ya. Kalau ibaratnya tangga itu tangga pertama yang kita injak untuk menuju Ramadan nanti. Dan ini tuh kalau kita pengen menuai nanti di Ramadan misalnya bisa semua keberkahan kita ini persiapkan dulu sekarang nih bulan Ramadan bulan Rajab ini. Dan caranya gimana? Caranya kita supaya bikin tanah ini bagus, kita bersihin dulu ya dari segala yang akan memakan benih-benih itu gitu ya, misalnya hama gitu atau ada cacing atau ada apalah tikus gitu yang seperti itu kotoran pest kalau bahasa Inggris ya, hama ya yang akan merusak tanaman itu kita singkirkan dulu, kita bersihin itu sekarang ini ya, nanti mau ditanemin. Nah caranya seperti apa? Nah banyak disebutkan bahwa nah kalau yang tadi itu dari bahasa Arab ya karih katanya ya saya ingat tuh Rajab karih terus Sya'ban kalqim gitu ya. Nah kalau ini dalam bahasa ininya dalam bahasa Farsinya ada juga katanya itu juga saying gitu ya bukan hadis bahwa katanya perbanyak istighfar dan memperbaharui amal kita itu yang amalan yang paling baik di bulan di bulan Rajab ini. Jadi kita perbanyaklah istighfar dan kalau ini baru benar dari hadis Rasulullah SAW kata menurut beliau bulan Rajab ini adalah bulan istighfar gitu. Dan ketika berkah banyak diturunkan dari Tuhan katanya pada bulan Rajab ini perbanyaklah istighfar itu katanya gitu. Jadi banyakin aja astagfirullah wa atubu ilaihi itu perbanyak. Kalau di Mafatihul Jinan ada tuh pagi dan sore saja astagfirullah wa atubu ilaihi gitu. Astagfirullah rabbi wa atubu ilaihi itu pagi sore 70. Tapi alangkah baiknya kalau perbanyak itu istighfar karena katanya yang menurut hadits banyak riwayat juga bahwa bulan Rajab ini dibukakan ya pintu rahmat di langit itu dibukakan dan kita istighfar perbaiki diri itu insya Allah akan diterima gitu. Jadi kita perbanyaklah istighfar itu ya semoga ketika bersih semua tanahnya sudah bagus kan kita tanam sesuatu di situ. Nah di situ setelah istighfar setelah dibersihkan kita masukkan kan katanya perbaiki diri perbaharui amal-amal kita ini banyak nanti amalan-amalan untuk sholat segala macam. Kalau misalnya mau puasa alangkah baiknya ya bukan hanya untuk latihan sebelum bulan puasa. Kalau untuk perempuan mungkin waktunya bayar kodok juga ya puasa yang kemarin-kemarin. Tapi kan lumayan sekalian kodok ya sekalian juga dapat pahala puasa di bulan Rajab itu. Kalau ini juga hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq, Rajab itu katanya nama sebuah sungai di surga yang airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu.
barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di bulan Rajab itu akan mendapatkan minuman dari sungai Rajab itu. Gitu, itu satu kali doang ya. Coba kalau misalnya setiap yang disunahkan sih awal ya, awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Kalau yang bisa 3 hari gitu kan, 3 hari aja deh, pagi awal, pertengahan dan akhir. Kalau nggak bisa 1 kali aja juga itu sudah akan mendapatkan itu ya. Dan yang bagusnya sih banyak berpuasa. Ada puasa ini Daud, ada puasa Yaumul Bid, itu banyak sih sebenarnya. Kalau yang rajin berpuasa ini saatnya nih, rajin-rajin berpuasa. Kalau senang berpuasa di bulan lain, di sini tuh lebih banyak lagi berkahnya dan lebih banyak pahalanya. Tapi ya karena Allah kan tidak akan menyusahkan orang yang ini ya, yang kalau nggak mampu gitu, saya nggak bisa berpuasa, saya harus misalnya minum obat gitu, yang sakit kan nggak boleh berpuasa juga. Atau ketika dalam perjalanan, ada ininya, ada ya Tuhan Maha Adil, ada amalan yang ini dari hadis Rasulullah, ada amalan yang kalau kita membacakan itu setiap hari 100 kali, sama pahalanya dengan berpuasa di bulan itu gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa berpuasa, ini aja ininya tuh doain nanti kalau ini nggak di studio. Kalau di studio kita bisa mungkin tampilkan ini di bacaannya tuh subhanal ilahil jalil, subhana man layan baqi tasbihu illa lahu, subhanal azzil akram, subhana man labisal izza wa huwa lahu ahlun. Itu 100 kali itu dibacakan. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan ada kru yang bisa mencarikan ini. Ini di Mafatihul Jinan di amalan-amalan bulan Rajab. Jadi kalau ada yang nggak bisa puasa, bisa amalkan ini ya. Jadi tasbih aja, kalau bertasbih kan kalau kita zikir boleh kan, yang sedang haid juga misalnya gitu ya, atau sedang berhalangan lagi sakit itu kan bisa ya di tempat, di kamar, di tempat tidur gitu, di kasur bisa itu subhanallah tadi ya, itu 100 kali. Tapi perbanyak aja istighfar. Kalau ini susah nggak ini nggak hafal gitu, dan saya bisa kok berpuasa, ya apa langkah bagusnya ya kalau bisa berpuasa sih. Dan kita hadiahkan itu untuk orang-orang terdekat kita yang sudah misalnya sudah nggak ada, bisa nggak apa-apa dihadiahkan untuk mereka juga. Mereka dapat berkah, kita dapat kebahagiaan juga, jadi kebahagiaan juga. Jadi sama kalau amalan itu kayak lilin ya, dibagi lagi sama lilin berikutnya tambah terang. Dia nggak habis terangnya kan, terusnya tambah terang. Jadi jangan pelit ya kalau, atau egois kalau beramal itu. Enggak, ini buat saya aja gitu. Nanti saya kalau kasihin itu nggak kebagian gitu ya. Enggak. Malah kita kebagian, yang dibagikan juga sama kebagian. Jadi amalan-amalannya kalau bisa dibagikan ya bagus banget. Dan tentu sedekah ya, sedekah juga direkomendasikan gitu. Nah, yang tadi itu subhanallah, apa tadi subhanallah yang tadi ya. La ilaha illallah kalau bisa 1000 amalan yang lebih ini lagi, lebih rinci lagi itu 1000 kali sepanjang, tapi selama bulan Rajab itu kan banyak ya, bisa sekarang 100 gitu, itu mah ini aja bisa 1000, bisa 10.000 sebanyak mungkin, tapi 1000 juga sudah cukup. Dan pembacaan ini Qul huwallahu ahad itu baik, juga surat tauhid kalau bisa 1000 dalam sebulan itu, atau 10.000 gitu, lebih baik lagi baca Qul huwallahu ahad. Tapi amalannya itu kalau lebih khusus lagi kalau hari Jumat gitu, Jumat di bulan Rajab bacakan 100 kali Qul huwallahu ahad gitu. Kalau misalnya nggak bisa 1000, 100-nya pas hari Jumat aja dikali 4 jadi 400 ya, yang 600 lagi tambah-tambah. Sebentar kok Qul huwallahu ahad 100 kali ya, nggak terlalu lama juga. Kalau di jalan gitu kan, daripada dengerin lagu, udah aja itu Qul huwallahu ahad gitu ya 100 kali. La ilaha illallah juga 100 kali gitu. Tapi banyak istighfar aja. Gitu Nabila, untuk yang ya tadi, maksud yang tadi itu. Jadi langkah awal itu kita nih Rajab ini, nanti Rajab, Sa'ban, Ramadan ya. Jadi ketika Ramadan
nggak tiba-tiba misalnya kita langsung di switch gitu, oh ini Ramadan nih harus seperti ini. Jadi dari sekarang kan di si tubuh itu dibiasain dulu ya kalau orang yang mau dagang di pasaran bisa lihat tuh, kalau di jalan-jalan mereka biasanya itu sebelum dagangannya digelar tuh kan diberesin dulu tempatnya ya, dibagus-bagusin dulu gitu, baru disimpan barang dagangannya. Kita juga seperti itu. Jadi sekarang sebelum masuk ke Ramadan, tubuh kita tuh dipersiapkan dulu. Mungkin nanti nggak akan terlalu kaget ketika puasa terus-terusan atau amalannya. Nah, ada juga amalan sholat juga, bukan sholat taraweh tapi ini saat bulan Rajab itu ada yang namanya sholat Salman Al-Farisi, itu agak panjang, tapi ada sholat mustahab, ini cuma 2 rakaat setiap hari dan jumlahnya jadi 60, kan 30 kali 2 ya. Setiap hari itu 2 kali aja pada Isya, sholat. Bacaannya sih baru saya lupa bacaannya tuh di situ nanti saya mungkin bisa saya share screen ya. Untuk bacaannya setelah Al-Fatihah itu Al-Kafirun, saya juga kemarin nggak sempat karena sedang berhalangan jadi belum melaksanakan ini. Al-Kafirun 7 kali gitu, tauhid 1 kali gitu, itu aja. Nanti ada doanya, nanti bisa saya share screen-nya, ininya bacaannya seperti apa untuk sholat sunat. Dan itu hanya 2 kali saja, 2 kali satu, nggak berat ya, seperti sholat subuh, seperti sholat sunat setelah sholat isya gitu, 2 rakaat saja itu. 2 kali 60 deh. Nah kalau sholat Salman Al-Farisi ini hari pertama, malam pertama maksudnya, terus malam ke-15 dan 12, 13, 14. Oh ya, kalau tadi misalnya ya hari pertama nggak keburu, kan yang bagusnya 3 kali itu ya hari pertama, pertengahan, dan terakhir. Kalau ini hari pertama, aduh nggak keburu, soalnya kan kita bingung, lupa ini hari pertama kapan. Kadang-kadang ada yang ini kan, oh hari pertamanya ya hari ini, hari besok, kan sudah gitu, suka beda-beda gitu ya. Ada perbedaan, oh kita kelewat, udah aja 13, 14, 15. Nah itu juga puasa yang disunatkan gitu, untuk disunatkan berpuasa itu pada tanggal 13, 14, 15 gitu. Atau nanti terakhir aja gitu. Nah, sholat Salman itu seperti itu. Kalau nggak itu 60, 60, 60 sholatnya satu. Banyak sholat juga, perbanyak sholat sunat juga sih dalam bulan Rajab ini. Jadi nanti ketika kita pas Ramadan gitu ya, banyak sholat sudah biasa ya kita tuh, karena dari bulan Rajab ini sudah dilatih gitu sedikit-sedikit. Itu maksudnya dari langkah awal ya untuk Ramadan. Gitu Nabila. Oke, terima kasih Teh Feli. Ya, jadi sesuai dengan pemaparan Teh Feli tadi, bahwa sebenarnya persiapan untuk menuju bulan Ramadan itu seharusnya dilaksanakan sejak sekarang ya Teh, saat bulan Rajab ini. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan demi mencapai keberhasilan persiapan tersebut. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa bulan Rajab itu tempatnya istilahnya menyimpan benih-benih yang akan kita tuai saat bulan suci Ramadan nanti. Dan di mana bulan ini juga merupakan waktu di mana pintu keberkahan itu dibuka, sehingga bisa disebut juga dengan bulan istighfar. Nah, untuk bulan Rajab bisa menjadi waktu untuk kebaikan-kebaikan seperti itu. Pastilah bulan Rajab ini memiliki banyak keistimewaan dong ya Teh Feli. Kira-kira apa aja sih keistimewaan di bulan Rajab ini, atau misalnya peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini sehingga bulan Rajab memperoleh keistimewaan-keistimewaan tersebut? Di salah satu bulan yang itu apa sebutnya ini ya, bulan-bulan yang diharamkan, bulan suci gitu ya, bulan suci yang diharamkan di situ orang berperang gitu ya, atau membunuh orang kafir, itu satunya adalah Rajab. Di Ngopi TV kayak Miftah kemarin bahas banyak ya tentang bulan Rajab ini. Tapi bulan Rajab ini juga sebutnya bulan rahmat ya, karena katanya banyak dibukakan rahmat Tuhan. Bulan Tuhan, katanya bulan aku kalau Rajab itu ya. Kalau Syaban itu bulan Rasulullah, dan kalau
Ramadan itu bulan umatku gitu ya. Dan di bulan Rajab ini kalau dilihat dari ya mungkin ini karena apa ya? Di langkah pertama menuju ke Ramadan. Ini Ramadan lah puncaknya gitu ya. Jadi kita di pertama di sini gitu. Ada misalnya ada berapa ada dua ini. Ada dua pijakan gitu. Nah, ini yang dasar itu yang sekarang ini dan Allah sudah ya Allah itu Maha Pengasih ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang supaya umatnya itu siap nanti di bulan Ramadan dengan segala macam ini maka dibukalah gitu ya pintu-pintu berkahnya, pintu istighfar itu jadi pintu rahmat. Allah akan mengampuni. Ada juga sebenarnya istighfar yang disarankan kita baca ketika sujud ya karena bulan ini tuh bulan untuk istighfar ya Allah bukakan gitu luas-luasnya rahmat. Jadi kalau misalnya pada bulan-bulan biasanya hanya mungkin ya siapa ya mudah-mudahan dapat gitu ya kalau kita istighfar diterima gitu istighfar. Nah, kalau di bulan ini Allah berikan sel gitu ya silakan gitu sebanyak mungkinlah orang yang mendapatkan ampunan gitu dari Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan di bulan Rajab. Tapi kalau dari peristiwa-peristiwanya nggak ada yang selain nanti misalnya akhir bulan itu 27 Rajab itu bisa ya lahir ininya diangkatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi itu kalau di kita tuh Isra Mi'raj ya. Tapi dalam Ahlul Bait itu bisa jadi hari diangkatnya Rasulullah menjadi Rasulullah gitu. Menjadi nabi itu bisa tanggal 27 itu. 27 Rajab di akhir mau Sya'ban ya. Dan ada juga nisfu Rajab itu apa ya saya lupa tadi itu. Ini kemarin kan buru-buru saya lupa jadi mau cacat itu lupa tadi. Karena baru buru-buru tadi setelah berkumpul dengan para Fatimiyah tadi ya. Semuanya semoga semua sudah sampai ke rumahnya masing-masing nih katanya ingin disapa. Oke, assalamualaikum semuanya nih para Fatimiyah yang sudah berziarah tadi ke makam ke mazar ya. Jadi saya lupa ini untuk menuliskan nisfu Rajab itu ada apa. Yang jelas ada peristiwa-peristiwa hari lahirnya para imam gitu ya. Di bulan Rajab itu banyak juga. Dan hari ini sebenarnya hari syahadah Imam Ali At-Taqi. Yang bersamaan juga dengan perginya Allahyarham Maha Guru juga hari ini juga kalau berdasarkan Hijriyah ya. Kan kalau di bulan Komarinya 15 Februari minggu besok. Tapi kalau berdasarkan Hijri, bulan Hijriyah itu tanggal 3 Rajab Bapak tuh. Berbarengan dengan syahidnya Imam Ali At-Taqi juga. Nanti ada tanggal 15 Rajab, nisfu Rajab itu menurut sebagian riwayat Sayyidah Zainab alaihissalam juga syahidnya tanggal 15. Ada berbagai riwayat. Satu lagi itu kapan ya? Saya tuh pernah bahas dulu. Jadi ada juga syahidnya Sayyidah Zainab. Tapi banyaknya wilada Muhammad Baqir kemarin ya awal bulan itu terus tadi itu saya bilang itu itunya Muhammad Baqir sudah syahidnya Imam Ali At-Taqi hari ini. Itu kalau untuk pembahasan kenapa itu jadi sangat spesial. Nah kemarin itu di Ngopi TV ya Miftah sudah bahas itu ya dari Al-Qur'annya, dari hadisnya gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bahas lebih jauh bisa itu nanti ya check it out di Ngopi TV kemarin hari Rabu kemarin itu membahas tentang Rajab. Judulnya sih lenyap apa yang lenyap dari bulan Rajab kalau nggak salah gitu ya. Lenyapnya bulan. Ada yang lenyap gitulah something like that. Gitu. Nah, jadi ini bulan Rajab Pak Sya'ban ya. Ya itu biasanya 3 jadi nyambung biasanya ketiga itu biasanya trio yang nggak dipisahkan ya Rajab Sya'ban. Biasanya kan kalau setelah masuk Rajab orang tuh mohon maaf lahir batin gitu ya.
banyak yang gitu juga karena kita memasuki bulan Rajab katanya gitu. Yaitu karena mereka mungkin dari orang tua dulu bulan Rajab ini persiapan untuk bulan Ramadan, kita dibersihkan dulu hatinya, salam-salaman, minta maaf gitu kalau ada yang punya ini gitu, punya salah, kita maaf masih dari sekarang gitu katanya, untuk mempersiapkan. Jadi ketika masuk ke Ramadan itu sudah bersih ya. Kita kan kalau misalnya kita punya punya kontainer gitu, punya wadah, ketika kita wadahnya kosong gitu, bersih tidak apapun, pas nanti kita mau dapat bagian apa kan bagiannya banyak ya, karena kosong gitunya, bersih gitu. Tapi kalau sudah ada isinya, misalnya isinya setengahnya sudah ada isi, ya kita cuma tempat setengah gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bawa wadah pas bulan Ramadan ini bersih, wadahnya kosong dan besar, apalagi akan banyak pula yang kita ambil nanti di bulan Ramadan itu ya, insya Allah itu harapannya. Ya semoga, saya bilang tadi nggak ada hama-hama yang menggerogoti itu. Dan hama itu apa? Nah seperti dalam bukunya Allahyarham, jangan bakar surgamu. Kita sudahlah misalnya ini beristighfar, terus berpuasa gitu ya, segala amalan-amalan dan sedekah juga mungkin di bulan Rajab ini, tapi kemudian kita melakukan sesuatu yang membakar itu yang kita sudah bangun tadi ya, atau kalau yang tadi mah dari hama, kita malah mengirimkan hama ke situ, misalnya kita kirimin ada tikus yang makanin itunya, bijinya gitu, akhirnya kan nggak bisa di ini. Nah itu juga yang harus kita hindarkan ya, semoga kita nggak melakukan itu. Misalnya ya saya mungkin sudah pada tahu semua ghibah jelas ya, yang membicarakan orang lain, atau ketika kita bersedekah dan kita tuh akhiri dengan mendumel gitu ya, udah aduh sudah nggak punya duit, dia minta lagi sekarang, aduh gitu, tapi dia ngasih sih nggak apa-apa, ini kan katanya bulan Rajab semoga dapat berkah ya, tapi jangan gitu, jangan ada ujungnya gitu ya, ya harus ikhlas. Atau kita tidak menyakiti hati orang lain gitu, menyusahkan orang, itu dia yang akan membakar nanti surga kita itu. Misalnya kita mau sholat tapi pakai motor, dan motor yang kita gunakan untuk sholat itu menghalangi pintu masuk orang yang punya rumah gitu kan, itu gimana nyusahin orang ya. Jadi itu juga jangan lupa ya, maksudnya kita itu ke atas ya, hubungan ke atas kita tanam segala macam gitu, tapi dengan pada saat bersamaan hubungan yang ke pinggir-pinggirnya malah, dengan hubungan ke pinggir ini kita jadi di atas ke atas kita membangun tangga, tapi kemudian perlakuan kita ke pinggir-pinggir ini ke sama manusia malah menghancurkan tangga yang kita bangun gitu, yang akan nyampe. Jadi itu juga harus diimbangi ya, dihindari. Semoga kita semua terhindarlah dari pembakaran surga itu, atau yang mengirimkan hama gitu ya ke biji yang kita tanam itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Feli. Dari penjelasan Teh Feli tadi, sebenarnya saya pribadi juga takjub sih. Seperti bagaimana Allah itu sebegitu maha pengasihnya kepada kita, sehingga memberikan bulan yang istilah kerennya tuh briefing dulu gitu sebelum kita menghadapi bulan suci Ramadan. Menurut saya itu sungguh sangat luar biasa. Briefing dulu. Oh iya, dan mau mengingatkan lagi kepada sahabat Seroja TV yang misalnya adakan tulis di kolom komentar supaya bisa diteruskan. Tadi kan kita sudah mendengar berbagai keistimewaan serta kemuliaan di bulan Rajab ini. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengetahui akan keistimewaan bulan Rajab ini, kira-kira bagaimana sih kita harus memaknainya beserta kemuliaan dan keistimewaannya tersebut? Ya, oke. Suara saya terdengar? Soalnya Nabila frozen ini. Ya, sekarang sudah. Oke, di bulan ada yang terkenal itu sebenarnya
hadis yang terkenal itu ada katanya Aina Rajabiyun gitu yang biasanya terdengar kita ya di mana-mana kalau udah masuk bulan Rajab. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan Imam Oh Muslim iya, di ketika hari kiamat itu sudah alhamdulillah. kumpul gitu ya, dikumpulkan di padang mahsyar gitu, nanti ada spokesperson kalau gitu ya, jadi penyeru ilahi yang menyeru berteriak Aina Rajabiyun gitu, Aina Rajabiyun, mana nih orang-orang yang senang memuliakan bulan Rajab gitu. Itu tuh orang yang seperti apa yang tadi itu ya, dia tuh oh tahu nih masuk bulan Rajab ya, dia puasa Rajab. Alhamdulillah, by the way ini anak-anak Matahari kemarin katanya anak yang baru, mereka baru pada berpuasa Rajab. Aduh alhamdulillah, saya bilang gitu hebat. Ada kemungkinan mereka tahu dari sebelum-sebelumnya ya, dari orang tua dulu kalau masuk Rajab itu oh puasa Rajab kan suka gitu ya, ada puasa Rajab bagus gitu. Jadi mereka berusaha berpuasa Rajab, dan ketika orang tahu kemuliaan ini kan mereka akan melakukan itu, misalnya astagfirullah, mereka tahu nih bulan-bulan berkah, mari kita istighfar sebanyak-banyaknya, beristighfarlah mereka sebanyak-banyaknya, diangkatlah tentu istighfar itu kepada Allah Azza wa Jalla dan kedengaran. Itulah yang memuliakan bulan Rajab. Siapa itu kalau misalnya orang yang ketika Rajab datang biasa-biasa gitu ya. Nah itu kan bukan orang yang memuliakan bulan Rajab, karena dia nggak tahu ya, kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Tapi kalau betapa beruntungnya kita yang sudah tahu kan, jadi kita sudah tahu jadi kita berusaha memuliakan bulan Rajab itu. Misalnya di ini apa disunatkan, misalnya kita begadang gitu ya, misalnya malam pertama, malam terakhir gitu, banyak beribadahlah juga sama dengan bulan Ramadan. Kita nggak akan membiarkan waktu berlalu gitu kan. Aduh sayang nih, entah ini udah hari Jumat. Misalnya ketika orang tahu kemuliaan Jumat, dilakukanlah apapun itu yang hari Jumat itu baik dilakukan, misalnya baca akafilah, baca sholawat lah gitu perbanyak gitu kan ya. Ada kalau di Alubah itu ada doa asyarat, ada doa samat, ada doa nutbah paginya gitu ya. Pokoknya mereka keruk sebanyak-banyaknya gitu ya. Di saat kalau mereka tahu kan, kalau orang tahu misalnya harga dari ini, misalnya orang nggak tahu ini mah masker doang, jangan masker, jangan. Misalnya ini cincin, oh ini cincin biasa. Nah, tapi ketika orang tuh oh cincin itu ada hirisnya loh di dalamnya gitu kan. Orang berburu-buru pengen beli ini, memburu cincin ini misalnya gitu. Ini ada hiris Imam Husain. Ketika orang nggak tahu ya mereka biasa aja. Tidak akan ketahuan harga dari sesuatu itu sebelum mereka membaca ya. Kalau mereka tidak tahu mah diantepin gitu. Dia nggak tahu kalau ini tuh oh, ini masa ini harganya bisa beratus-ratus juta loh karena gini. Nah kayak yang tahu sih ya mungkin akan beli nyari ya. Kalau menurut orang yang tidak tahu atau belum sampai pengetahuannya ke situ, mereka bilang mungkin apain sih, itu masker biasa kok, ngapainnya kayak gitu diburu-buru gitu ya, dicari-cari harga segitu mahal kali, karena mereka nggak tahu ya. Kalau mereka tahu juga mungkin nanti mereka akan mencari juga misalnya gitu. Nah ini juga tentang Rajab, banyak juga yang di luar saya baca juga bahwa banyak yang bilang oh ini bid'ah gitu ya, ini bid'ah gitu. Nggak ada katanya puasa Rajab atau sholat Rajab gitu. Itu semua bid'ah gitu. Ya kalau menurut saya sih rugi gitu mereka ya. Allah sudah berikan ini semua ya nggak apa-apalah. Seperti dulu ya Miftah saya pernah dengar ya cerita katanya masuk ada rombongan gitu katanya masuk ke oke kalian akan masuk ke sebuah guanya gelap banget. Nanti di situ akan ada apa kayak batu gitu ya. Ambil sebanyak mungkin kalau kalian mau ngambil katanya gitu ya. Tapi gelap sih nggak kelihatan. Kita nggak tahu apa itu di dalam gua itu. Dan masuklah mereka ke gua itu, kemudian yang ya mungkin orang ngambil aja deh gitu, ada yang ngambil, ada yang malas ngapain itu diambil, mungkin bukan apa-apa berat-berat gitu, ngeberatin tas kita doang. Ketika keluar ternyata cahayanya ada matahari atau kelihatan cahaya, oh ternyata berlian ini, jadi kan mereka pada masuk yang enggak, yang membawa banyak alhamdulillah kan dia beruntung, tapi yang nggak bawa itu menyesal mereka, wah kita kemarin nggak ngambil, balik lagi sudah lewat, sudah jauh ya gelap. Nah, seperti ini juga menurut saya kalau kita masuki bulan Rajab ketika atau bulan-bulan lain yang suci gitu,
Mungkin ada yang nggak tahu ini keutamaannya, oh ini cuma bid'ah gitu, kita nggak tahu ya misalnya gitu. Ya kalau yang sudah tahu kita bawa flashlight, alhamdulillah ketahuan ini value dari dari gua ini gitu. Nah kalau yang tidak tahu ya ambil aja gitu kan, lumayan kalau nanti pas keluar ternyata berlian, dapatnya banyak nih gitu kan. Itulah yang dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di atas itu nanti di kiamat nanti itu. Mana ini Raja Biyun katanya, orang-orang yang memuliakan bulan Rajab gitu. Tadi itu apa ya? Tanya apa sampai ke situ? Oh ya. Dan diisilah dengan sebaik-baiknya gitu bulan ini gitu. Oh nggak seperti briefing tadi ya benar Nabila ini kan menganalogikan dengan briefing bagus banget itu. Jadi sebelum supaya nggak kaget gitu ya benar briefing dulu atau kasih tahu nanti apa yang kita hadapi gitu ya. Dipersiapkan badan ini gitu. Jangan tiba-tiba Ramadan aja gitu ya. Mungkin ke anak-anak bagus juga sih jadi mereka tidak kaget nanti pas Ramadan ya dari sekarang. Nah, ini anak-anak Matahari kemarin yang puasa juga mungkin mereka taunya dulu dari orang tuanya yang dulu mungkin ada tradisi gitu ya kalau Rajab itu puasa Rajab. Mungkin mereka bilangnya akan ini seperti ini, seperti ini. Mungkin beda-beda sih ininya ya. Apa ya? Kalau pengen beruntung puasa Rajab bisa gitu. Atau kalau pengen dapat jodoh cepat puasa Rajab mungkin gitu ada ininya malah. Tapi yang jelas puasa Rajab dan tentu saja hajat-hajat juga coba kita panjatkan bulan Rajab ini karena pintu berkah dibuka selebar-lebarnya bulan ini. Begitu Nabila. Oke, terima kasih Teh. Berarti kita ini sebenarnya termasuk orang-orang yang beruntung ya karena telah bisa mengetahui keistimewaan bulan Rajab itu sendiri. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, sebisa mungkin kita memanfaatkan kemuliaan bulan Rajab ini dengan baik. Sebenarnya tidak hanya bulan Rajab kita yang bisa berzikir banyak zikir-zikir yang misalnya dibaca setiap hari ya per hari itu harus 1000 gitu ya. Misalnya hari ini tuh hari Sabtu ada ya Hayu Ya Qayyum itu 1000. Saya sih biasanya nggak nonton drakor karena saya nggak suka drakor. Ketika nonton berita gitu saya juga suka gitu sambil makanya kalau kita bawa tasbih ya pasti apa ya tergoda gitu untuk muter-muterin ya. Kalau kadang-kadang ada yang katanya tasbih itu bid'ah gitu harus pakai tangan gitu kan kita juga muter-muternya pakai tangan ya. Ada aja pakai ini bisa kan kita nih misalnya ya Hayya Qayyum ini 10 10 10 10 10 dua kali ini 100. Jadi kadang-kadang kalau pakai ini kita nggak begitu tergoda untuk bertasbih atau berzikir ya. Kalau ada tasbih kan kita pasti akan berzikir gitu. Kalau nonton drakor emang sih disambil gitu ya. Oh nggak selalu harus zikir di atas sajadah gitu ya, nggak selalu. Sambil ini juga ya mungkin ya saya bilang tadi sambil nungguin lagi masak gitu misalnya nunggu di dapur yang muter-muter tasbih ya bisa berzikir astagfirullah atau sambil kalau misalnya kita nggak peduli berapa hitungannya mah nggak usah pakai tasbih juga ya sambil masak astagfirullahaladzim gitu masukin misalnya apalah masakan astagfirullahaladzim misal lagi telur astagfirullahaladzim gitu ya bisa aja ya jadi ya misalnya lebih baik seperti itu ya kita sibukkan pikiran kita itu ke sana gitu ya supaya jangan memelamunkan yang lain ya. Kalau misalnya lagi nonton drakor gitu, aduh saya pengen punya itu kayak gitu dah. Misalnya saya pengen kulitnya seperti itu, gimana caranya itu ya? Kan jadi kemana-mana mikirannya. Mendingan istighfar gitu ya. Bagus sih menurut saya. Tidak harus selalu duduk di atas sajadah. Ketika kita berdoa pun sama kan, nggak juga kita harus mendoakan orang terus ketika kita duduk di sajadah setelah sholat gitu bisa juga ya lagi apa gitu lagi malah katanya Sayyidah Fatimah itu mau disebut Al-Batul karena beliau selalu berzikir selalu jadi ketika mungkin saya nggak tapi katanya kami tidak pernah melihat ibu tanpa berzikir jadi mungkin ketika beraktivitas kan nyapu bikin roti itu dengan berzikir ya atau kalau orang yang sedang menghafalkan Quran enak dia sambil melantunkan Al-Quran gitu ya kalau hafal Quran jadi
Malah kalau misalnya tadi ada yang mau katanya nanti masakan lagi masak itu bumbunya zikir. Dulu pengalaman saya waktu di Iran, kalau kita kebagian piket gitu ya, piket masak gitu kan, kita kebagian piket masak, bagian piket bersih-bersih. Nah, kalau pas bagian piket masak, kan namanya pesantren, jadi sedikit gitu ya, anggarannya untuk makan biasanya suka sedikit, prihatin. Nah, kita tuh tahu kan orang tuh ini banyak orang, tapi ini makannya cuma sedikit. Jadi setiap kita masak itu kita pakai sholawat gitu ya, berzikir Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya kebagian gitu. Jadi setiap kita ambil makanannya ke mangkuk itu sholawat Allahumma sholli supaya cukup semuanya gitu, supaya berkah juga dan cukup ya semuanya. Jadi mungkin akan nambah rasa lain ke ini juga, ke makanan gitu loh. Cobain aja Teh Nia ya, nanti cobain lagi masak gitu, berzikir. Mungkin kata suami atau siapa, kata anak tuh, oh kok mah makanannya enak ini ya. Ternyata pakai tambahan bumbu zikir gitu. Kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Semoga dengan perbincangan tadi kita dapat menangkap banyak pelajaran serta hikmahnya dan selalu dilimpahkan kesehatan agar bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Rajab ini sehingga kita dapat memaknai keistimewaannya dengan maksimal. Amin ya robbal alamin. Sebagai penutup, mungkin kita akan menutupnya dengan berdoa bersama. Mungkin Teh Feli bisa dipimpin. Oh, baiklah. Ini ntar lagi maghrib nih, untuk yang ada waktu nanti astagfirullah rabbi wa tubu ilaih ya 70 kali, kan pagi dan sore. Tapi sekalian follow up di pertanyaan terakhir ini, mari kita bacakan doa faraj ya untuk imam zaman kita. Semoga beliau ridho dengan persembahan kita ini di bulan Rajab ini ya, semoga beliau ridho. Mari kita bacakan sama-sama semuanya doa al-faraj. Kita bacakan masing-masing ya, untuk Allahyarhamah juga sekalian. Mungkin kita bisa hadiahkan Fatihah sama-sama sebelum itu, nanti setelah itu baru kita bacakan Al-Faraj ya. Untuk suara Fatihah tasbihah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul li waliyika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya ada doa bulan, oh iya lupa saya tadi, doa-doa di bulan Rajab juga banyak, tapi pendek-pendek kok. Tadi sebenarnya saya mau diakhiri dengan itu ya, doa yang pendek saja, doa bulan Rajab itu nggak beda dengan munajat Sa'baniyah yang panjang-panjang. Kalau Rajab itu doanya pendek-pendek, jadi tidak kaget gitu ya, mungkin langsung doanya panjang-panjang, enggak. Doanya pendek-pendek dulu ya, sudah tadi sudah kita tutup ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Doanya lupa tadi, mau saya bacain doa itu jadi lupa. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh atas waktunya dan penjelasannya. Sehat selalu ya. Salam. Amin. Oke. Terima kasih.